Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevisia Agusti dengan NIM G331919008. Di sini saya mewakili kelompok 1 yang beranggotakan 9 kelompok. Di antaranya yaitu Lilis Rahmawati, Siva Amalia, Anissa Dwi Putri, Amalia Citra, Pramita Cahya, Purnalita Komara, Tias Ayu, dan yang terakhir Diah Ayu. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan apa sih teori-teori retorika Aristoteles, dialektika Plato, dan masih banyak lagi. Tentunya teman-teman gak asing kan dengan nama-nama itu. Nah, mari kita simak berikutnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan teori retorika Aristoteles. Teori retorika berpusat pada gagasan retorika, disebut sebagai sarana persuasi yang tersedia oleh Aristoteles. Artinya, seorang pembicara yang tertarik untuk meyakinkan audiensnya harus mempertimbangkan 3 bukti retoris, yaitu diantaranya yang pertama, 1. Logika, 2. Emosi, yang ketiga etika. Lalu, apa sih audiens itu? Nah, audiens adalah kunci untuk persuasif yang efektif dan silogisme retoris yang mengharuskan audiens memberikan bagian pidato yang hilang. Kemudian, saya akan melanjutkan tradisi retorika. Nah, Aristoteles, putra seorang dokter, didorong untuk menjadi pemikir tentang dunia di sekitarnya. Dia belajar dengan mentornya, yaitu Plato. Pada usia 17 tahun, Aristoteles dan Plato memiliki pandangan dunia yang bertentangan. Aristoteles lebih tertarik untuk berurusan dengan di sini dan saat ini. Dia tidak tertarik untuk mencapai kebenaran absolut seperti dia dalam mencapai pandangan yang logis, realistis, dan rasional tentang masyarakat. Lalu, sedangkan Plato selalu mencari kebenaran mutlak tentang dunia. Dia tidak terlalu peduli apakah kebenaran ini memiliki nilai praktis. Plato merasa bahwa selama orang bisa menyetujui hal-hal yang penting, masyarakat akan bertahan. Kita dapat berargumen bahwa Aristoteles lebih beralasan daripada Plato. Retorika dianggap sebagai cara Aristoteles dalam menanggapi masalah. Nah, Aristoteles memanfaatkan semua cara persuasi untuk diri sendiri tidak diterjemahkan menjadi penyuapan atau penyiksaan. Praktik umum di Yunani kuno, di mana perbudakan dilembagakan. Mereka perlu mempertimbangkan semua aspek pembuatan pidato termasuk audiens mereka. Nah, contohnya seperti ketika Kamil mempersiapkan pidatonya dengan menilai kata-katanya dan kebutuhan pendengarnya. Oke, next materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu asumsi retorika atau assumptions of the rhetoric. Teori Aristoteles dipandu oleh 2 asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pembicara publik yang efektif harus mempertimbangkan audiens mereka. Yang kedua, pembicara yang efektif menggunakan sejumlah bukti dalam presentasi mereka, yaitu silogisme argumen 3 tingkat atau syllogism a three-tier argument. Logo adalah salah satu dari 3 bukti yang menurut Aristoteles menciptakan pesan yang lebih efektif. Istilah silogisme didefinisikan sebagai perangkat proposisi yang terkait satu sama lain dan menarik kesimpulan dari premis mayor dan minor. Silogisme mengandung 2 premis dan kesimpulan. Silogisme tidak lebih dari argumen deduktif, sekelompok pernyataan atau premis yang mengarah ke kelompok pernyataan lain. Kesimpulan, dengan kata lain, premis adalah titik awal atau pemula yang digunakan oleh pembicara. Mereka menetapkan pembenaran untuk suatu kesimpulan. Dari selanjutnya yaitu simbolis silogisme. Ada di slide, bisa dibaca dan dilihat. Pertimbangkan contoh klasik silogisme ini. Yang pertama, premis utama, semua orang fana
Aristoteles. Premis kecil adalah seseorang. Kesimpulannya, karena itu Aristoteles adalah makhluk fana. Materi selanjutnya, kanon retorika. Di sini ada penemuan, pengaturan, gaya, pengirim, dan penyimpanan. Jenis-jenis retorika. Yang pertama, retorika epideitik adalah terkait dengan pujian atau penyalahan. Retorika ini menyangkut pembicaraan yang harus menentukan suatu tindakan, suatu yang harus atau tidak boleh dilakukan. Ketika jenis tersebut mengacu pada 3 periode waktu, forensik ke masa lalu, epideitik ke pidato forensik, atau retorika yudisial. Secara khusus, mengacu pada pembicaraan di ruang sidang. Maksudnya adalah untuk menetapkan rasa bersalah atau tidak bersalah. Yang kedua, jenis retorika epideitik, juga disebut dengan seremonial. Pidato pada masa Aristoteles diberikan di area publik dengan tujuan memuji, menghormati, menyalahkan, atau mempermalukan. Yang ketiga, jenis retorika musyawarah, juga disebut retorika politik, dan itu adalah fokus dari banyak komentar Aristoteles dengan wacana retoris. Aristoteles percaya bahwa meskipun banyak penulis gagal membahas bentuk retorika ini patut mendapatkan perhatian karena berpotensi mendapatkan paling banyak perubahan dalam audiens. Selanjutnya, teori dramatisme Kenneth Burke atau dramatism. Teori Burke membandingkan kehidupan dengan drama dan menyatakan bahwa, seperti dalam karya teater, hidup membutuhkan aktor, adegan, aksi, beberapa cara untuk melakukan aksi, dan tujuan. Burke percaya, rasa bersalah adalah motif utama bagi pembicara. Dan dramatisme menunjukkan bahwa retor paling berhasil ketika mereka menyediakan sarana untuk menghilangkan rasa bersalah kepada audiens mereka. Asumsi dramatisme atau assumption of dramatism. Bromet menggambarkan 3 asumsi berikut dari teori dramatisme Burke. Yang pertama, manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Yang kedua, bahasa dan simbol membentuk sistem yang sangat penting bagi manusia. Dan yang ketiga, manusia adalah pembuat pilihan. Identifikasi dan substansi. Burke menegaskan bahwa semua hal memiliki zat yang dia definisikan sebagai sifat umum dari sesuatu. Burke berpendapat bahwa ketika ada tumpang tindih antara 2 orang dalam hal substansi, mereka memiliki identifikasi. Semakin banyak tumpang tindih yang ada, semakin besar identifikasinya. Kebalikannya juga benar. Jadi, semakin sedikit tumpang tindih antar individu, semakin besar divisi yang ada di antara mereka. Misalnya, fakta bahwa Evan Spector adalah seorang kaya Yahudi, pria menikah yang merupakan wali kota Amherst, Indiana, dan muncul di media seringkali, memberikan sedikit identifikasi antara dia dan Carl. Mereka berdua profesional yang tinggal di Amerika Serikat, tetapi mereka tumpang tindih dalam hal lain. Oke, materi selanjutnya yaitu proses rasa bersalah dan penebusan. Bagi Burke, proses rasa bersalah dan penebusan mendasari seluruh konsep simbiolisasi. Kesalahan adalah motif utama dari semua aktivitas simbolik. Dan Burke mendefinisikan rasa bersalah secara luas untuk mencakup semua jenis ketegangan, rasa malu, jijik, atau perasaan tidak menyenangkan lainnya. Inti dari teori Burke adalah gagasan bahwa rasa bersalah bersifat intrinsik dalam kondisi manusia. Proses perasaan bersalah dan upaya untuk menguranginya menemukan ekspresinya dalam siklus Burke, yang mengikuti pola yang dapat diprediksi, keteraturan atau hierarki, negatif, korban atau kambing hitam, atau mortifikasi dan penebusan. Oke, next, tindakan. Burke mempertimbangkan bertindak menjadi apa yang dilakukan oleh seseorang. Adegan, itu tempat kejadian, memberikan konteks seputar tindakan tersebut. Agen, itu agen adalah orang beberapa yang melakukan tindakan tersebut.
Tujuan mengacu pada yang diinginkan oleh agen tersebut. Sikap mengacu pada seseorang aktor yang memposisikan dirinya relatif terhadap orang lain. Materi selanjutnya adalah paradigma naratif Walter-Fisher atau The Narrative Paradigm. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa manusia adalah hewan yang mendongeng. Selanjutnya, logika naratif lebih disukai daripada logika tradisional yang digunakan dalam argumen. Logika naratif atau logika alasan yang baik menunjukkan bahwa orang menilai kredibilitas pembicara dengan apakah cerita mereka sesuai atau memiliki koherensi dan benar memiliki kearifan. Paradigma naratif memungkinkan penilaian pembicara yang demokratis karena tidak ada yang harus dilatih secara khusus dalam persuasi untuk dapat menarik kesimpulan berdasarkan konsep koherensi dan keutuhan. Yang selanjutnya adalah asumsi paradigma naratif atau Assumption of the Narrative Paradigm. Fisher 1987 menetapkan 5 asumsi. Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah pendongeng. Dan yang kedua adalah keputusan tentang nilai sebuah cerita didasarkan pada alasan bagus. Dan yang ketiga adalah alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Dan yang keempat adalah rasionalitas didasarkan pada penilaian orang-orang atas konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah kita mengalami dunia yang penuh dengan cerita dan harus kita memilih di antara mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara kontras, paradigma, dan dunia naratif dan rasional. Untuk yang paradigma narasi, itu manusia adalah pendongeng. Kemudian pengambilan keputusan dan komunikasi itu didasarkan pada alasan yang baik. Alasan yang baik ditentukan oleh masalah sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Kemudian rasionalitas didasarkan pada kesadaran orang-orang tentang bagaimana cerita pengalaman hidup muncul secara konsisten dan jujur secara internal. Kemudian, dunia dapat direduksi menjadi serangkaian hubungan yang logis yang ditemukan melalui penalaran. Kemudian, untuk yang paradigma dunia rasional, itu manusia adalah makhluk sosial. Kemudian, pengambilan keputusan itu didasarkan pada argumen. Argumen-argumen itu mematuhi kriteria khusus untuk kelayakan dan logika. Kemudian rasionalitas didasarkan pada kualitas pengetahuan dan proses penalaran formal. Untuk yang selanjutnya, dunia dapat direduksi menjadi serangkaian hubungan yang logis ditemukan melalui penalaran itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep utama dalam pendekatan naratif. Paradigma naratif membawa kita pada pertimbangan beberapa konsep kunci yang membentuk inti kerangka teoritis. Contohnya, narasi, rasionalitas naratif yang mencakup koherensi atau probabilitas dan kepastian, dan logika alasan yang baik. Narasi sering dianggap hanya sebagai sebuah cerita, tetapi bagi Fisher, narasi lebih dari sekedar cerita yang diplot dengan awal, tengah, dan akhir. Dalam perspektif Fisher, cerita termasuk akun verbal atau non-verbal dengan urutan peristiwa yang diartikan oleh pendengar. Selanjutnya, prinsip koherensi adalah standar penting untuk menilai rasionalitas naratif yang pada akhirnya akan menentukan apakah seseorang menerima atau menolak narasi tertentu atau tidak. Koherensi mengacu pada konsistensi internal sebuah narasi. Kesetiaan standar kritis lainnya untuk menilai rasional naratif adalah kebaikan atau kebenaran atau keandalan cerita. Kisah-kisah yang menyenangkan terdengar benar bagi pendengarnya adalah dialektika Plato. Dialektika menurut Plato adalah percaya bahwa sebagai manusia, kita tidak dapat melihat kebenaran mutlak secara langsung, tetapi hanya mengumpulkan gambaran secara tidak langsung, sekilas atau bayangan kebenaran. Plato menggunakan dialog atau metode dialektika
untuk mengejar kebenaran ini. Dialog adalah salah satu bentuk diskusi di mana para pihak bertanya dan menjawab pertanyaan dari pihak lain yang terlibat. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang asumsi dialektika Plato atau Association of Plato's Dialogue. Plato menyatakan adanya dua dunia, yaitu dunia yang ide-ide yang hanya terbuka bagi rasio kita atau dunia rasional, dan dunia jasmani yang hanya terbuka bagi indera kita atau dunia indrawi. Dalam Gorgias, dia mengungkapkan sedikit rasa hormat terhadap retorika seperti yang umumnya dipraktikkan, karena melihatnya sebagai keterampilan yang lebih digunakan untuk menyanjung, menenangkan, menyamarkan, dan atau menipu daripada menemukan kebenaran atau mengidentifikasi hal-hal penting dalam. Plato tidak percaya bahwa kebenaran itu relatif, di luar fakta dari detail duniawi. Plato tulisan menyajikan pandangan tentang kebenaran yang terkuat kami sebut kebenaran T besar, di mana kebenaran mutlak dan pasti ada tetapi dikaburkan oleh pandangan kita.